Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rohayati, nomor induk mahasiswa 86207191700015, kelas 5A1, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, mata kuliah Manajemen Pendidikan Manajemen PAUD. Dokter pengampu Dr. Rita Aryani MM. Bab pertama, pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Pendidikan yang profesional memiliki tugas utama adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik baik pada satuan pendidikan anak usia dini ataupun pendidikan yang lebih lanjut. Pemahaman konsep dasar merupakan hal yang sangat penting dikuasai oleh pendidik ataupun tenaga kependidikan anak usia dini, karena merupakan hal mendasar untuk mendapat menyelenggarakan pendidikan anak usia dini yang diharapkan dapat melejitkan potensi peserta didiknya. Oleh karena itu, makalah ini berfokus pada pemahaman apa itu pendidikan anak usia dini, tujuan dan ruang lingkupnya, serta satuan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. B. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hakikat pendidikan anak usia dini? Yang kedua, pentingnya pendidikan anak usia dini. Yang ketiga, bidang garapan pendidikan anak usia dini. C. Tujuan penulisan makalah. 1. Memenuhi tugas mata kuliah manajemen pendidikan anak usia dini. Yang kedua, mengetahui hakikat dan pengertian pendidikan anak usia dini. Yang ketiga, memahami manfaat pendidikan anak usia dini. Yang keempat, mengetahui bidang garapan pendidikan anak usia dini. Bab yang kedua, pembahasan. Pendidikan anak usia dini merupakan peletak dasar pertama dan utama dalam pengembangan pribadi anak, baik berkaitan dengan karakter, kemampuan fisik, kognitif, bahasa, seni, sosial, emosional, spiritual, disiplin diri, konsep diri, maupun kemandirian. Oleh karena itu, dalam memberikan layanan pendidikan, perlu dipahami karakteristik, perkembangan, serta cara-cara anak belajar dan bermain. Untuk kepentingan tersebut, para orang tua dan guru di samping perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang psikologi pendidikan, juga dituntut untuk memahami psikologi perkembangan anak dan psikologi belajar. Psikologi dimaksud adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku anak usia dini dalam konteks pendidikan belajar dan perkembangan. Pendidikan anak usia dini merupakan letak dasar pertama dan utama dalam pengembangan pribadi anak, baik berkaitan dengan karakter, kemampuan fisik, kognitif, bahasa, seni, sosial, emosional, spiritual, disiplin diri, konsep diri, maupun kemandirian. Oleh karena itu, dalam memberikan layanan pendidikan, perlu dipahami karakteristik perkembangan serta cara-cara anak belajar dan bermain. Untuk kepentingan tersebut, para orang tua dan guru di samping perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang psikologi pendidikan,
juga dituntut untuk memahami psikologi perkembangan anak dan psikolog belajar. Psikologi dimaksud adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku anak usia dini dalam konteks pendidikan, belajar, dan perkembangan. A. Memaknai pendidikan anak usia dini. Mengingat pentingnya anak dalam pendidikan dan pentingnya anak usia dini dalam perkembangan manusia serta keseluruhan, maka pendidikan anak usia dini perlu diberikan melalui berbagai rangsangan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar lebih siap memasuki pendidikan lebih lanjut. Dalam hal ini, pendidikan memegang peranan yang sangat penting dan menentukan bagi sejarah perkembangan anak selanjutnya serta menjadi fondasi perkembangan kepribadiannya. Anak yang mendapatkan pendidikan sejak usia dini akan dapat meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan fisik dan mental yang akan berdampak pada peningkatan motivasi, prestasi, dan kinerjanya sehingga akan lebih mampu untuk mandiri dan mengoptimalkan berbagai potensinya. B. Pentingnya pendidikan anak usia dini. PAUD sangat menentukan kesuksesan seseorang di masa depan. Bagaimana seorang merespon berbagai permasalahan yang dihadapi dalam setiap langkah kehidupan sangat ditentukan oleh pengalaman dan pendidikan yang diperolehnya pada saat usia dini. Pendidikan anak usia dini yang positif akan mendorong seseorang untuk merespon berbagai permasalahan kehidupan secara positif. Sebaiknya, pengalaman yang negatif dapat mendorong seseorang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang seharusnya. Jangan-jangan kondisi kehidupan masyarakat kita yang carut marut dewasa ini pun merupakan akibat atau cermin kegiatan pendidikan anak usia dini 15 sampai 20 tahun yang lalu. C. Bidang garapan pendidikan anak usia dini. Istilah yang sering digunakan untuk pendidikan anak usia dini antara lain dinyatakan oleh The National Association for the Education of Children NAEYC, yakni Early Childhood Education adalah early childhood dan early childhood setting young children, yang di Indonesia disebut pendidikan anak usia dini, pendidikan PAUD. D. 7. Inteligensi anak usia dini yang perlu dikembangkan. Garden 1993 24 dan kurung mengemukakan bahwa manusia mempunyai 7 macam inteligensi, yaitu musikal inteligensi, musikalitas, logikalitas, logikal matematika, bodily kinestik, inteligensi ketentuan tubuh, linguistik, inteligensi dalam bidang kebahasaan, spatial inteligensi ruang, interpersonal, inteligensi kecerdasan yang terkait dengan hubungan pribadi, dan intrapersonal, inteligensi kecerdasan hubungan antarpersonal. E. Paradigma pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini merupakan bagian dari pendidikan seumur hidup sebagai sebuah konsep yang telah dipopulerkan oleh UNESCO
dengan istilah lifelong education. Populernya istilah tersebut bukan saja karena diprogramkan dan dijadikan salah satu pilar pendidikan oleh UNESCO, tetapi juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui petunjuk-petunjuknya. Bab yang ketiga adalah kesimpulan. Pendidikan anak usia dini dimulai sejak anak berusia 0 sampai 6 tahun. Dalam prosesnya, melalui cara yang berbeda dengan tahapan pendidikan lanjut, yaitu menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristiknya, yakni belajar sambil bermain untuk mencapai kenyamanan pada anak didik, sehingga mereka akan lebih mudah menyerap apa yang diajarkan. Pendidikan anak usia dini merupakan konstruksi fundamental kemampuan yang dimiliki setiap anak, sehingga di masa mendatang seseorang anak akan berkembang sesuai dengan didikan pada tahap pendidikan pertamanya, yaitu pendidikan anak usia dini. Pada masa ini merupakan usia yang paling baik, golden age, untuk menanamkan dasar-dasar pengetahuan dan mengoptimalkan perkembangan agar kelak sanggup meneruskan kehidupan dengan ilmu yang didapatkan. Dalam proses pengembangan kecerdasan anak usia dini dapat ditempuh dengan melalui 3 jalur pendidikan, yaitu 1. Pendidikan informal, yaitu keluarga dan lingkungan. Sedangkan yang kedua, pendidikan non-formal berupa TPA dan kelompok bermain. Dan yang ketiga, pendidikan formal berupa TK dan Radatul Anfal. Adapun kecerdasan yang sangat penting untuk dikembangkan dalam pendidikan anak usia dini yaitu kecerdasan musikalitas, logika, matematika, kelenturan tubuh, kinestik, berbahasa, linguistik, spasial, kecerdasan ruang, interpersonal, dan intrapersonal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.